Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat sore. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan di pekan biasa, hari biasa, minggu biasa. Hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021. Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini. Kejadian bab 49 ayat 29 sampai 32, disusul bab 50 ayat 15 sampai 26a. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham serta Sarah dan juga istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak beserta Rizka dan istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het. Pada saat saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ketika permintaan tadi disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian yang membuat rencana yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mengubah rencana yang jahat itu menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut, aku akan menanggung makanan anak-anakmu. Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 10 tahun sampai 100 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu, kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian Yusuf meninggal dunia.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh hambanya menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak boleh melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada suatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada suatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan kedua bacaan tadi, ucapan yang paling bergema di hati kita, di jiwa dan pikiran kita adalah ucapan dari Yesus sendiri yang mengatakan, janganlah kalian takut. Ini mendorong para murid untuk tidak takut terhadap ancaman musuh. Jangan sampai takut lalu meninggalkan perutusan yang adalah tugas penting. Kemunafikan musuh, kabar gembira akan tersingkap. Mereka hanya bisa membunuh badan. Yang harus ditakuti ialah yang dapat membunuh badan maupun jiwa. Sebagai murid Kristus, kita harus berani mengaku Yesus di hadapan manusia dengan resiko apapun, karena Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa-Nya. Ingat, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang terpenting. Adik-adik yang tercinta di dalam Tuhan, ini yang terpenting. Kakak-kakak dan bapak ibu yang dikasih Tuhan, ini yang terpenting. Kita harus berani mengaku Yesus di hadapan manusia dengan resiko apapun, karena Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa-Nya. Mungkinkah Tuhan menjalani panggilan memberitakan kerajaan sorga tanpa menghadapi masalah? Kalau kita lihat kembali pada ayat 24 sampai 25 dalam Injil Matius bab 10 tadi, Yesus dalam pelayanannya pun mendapat penolakan, bahkan dibunuh. Maka para murid pun akan mendapat penolakan juga. Apakah engkau siap, adik-adik yang tercinta, menyerahkan dirimu untuk memberitakan kebenaran Tuhan? Mati bagi Yesus, memberitakan Injil. Yesus mempersiapkan kita
untuk menghadapi aniaya, penolakan. Ketika tidak bisa menghindar, kita bagaikan domba di tengah serigala. Namun tidak perlu khawatir, sebaliknya bersandar dan terus mengandalkan Tuhan adalah hal yang utama yang harus kita lakukan. Kita laksanakan, kita patuhi. Dalam menghadapi penganiayaan yang sebenarnya adalah ujian kita, apakah iman kita tetap kepada Yesus atau kepada yang lain pindah, akan kelihatan. Ataukah kita benar-benar sebagai gandum atau sebagai padi, atau kita sebagai domba atau sebagai kambing. Kita harus berhikmat dengan bertahan sampai akhir. Tidak boleh terpengaruh oleh apapun juga. Memikul salib sangat berat, menyangkal diri sangat berat. Yesus mengatakan anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu arti kiasan bahwa dia melayani terus-menerus. Tidak ada waktu untuk istirahat. Waktu istirahatnya mungkin tanpa sengaja tertidur pada waktu berada di perahu, di atas perahu. Jadi bagaimana adik-adik yang terkasih? Maukah engkau bertahan sampai akhir dalam menghadapi penganiayaan? Saudara-saudara, bapak, ibu, kakak-kakak yang budiman, sekali lagi kita harus mengandalkan hikmat Tuhan sambil menjaga hidup dengan tulus, hidup suci, belajar mempertahankan kekudusan hidup kita. Justru hikmat Tuhan membimbing orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk memberitakan Injil. Para murid diperintahkan untuk tidak takut. Kita bisa teliti kembali di dalam ayat 26, 28, dan 31 pada Injil Matius bab 10 tadi. Pertama, di era dunia yang sudah semakin bengkok ini, semakin kebenaran sulit ditegakkan dan selalu dipatahkan, maka kita harus memegang bahwa kebenaran pasti akan menang. Orang jahat akan dibongkar kejahatannya pada penghakiman terakhir ketika menghadap tahta Tuhan, dan orang benar akan mendapatkan upahnya. Di dunia boleh orang jahat berkuasa, menutupi segala kesalahannya. Tapi pada saat dia menghadapi pengadilan terakhir, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya selama hidup di bumi ini. Bagaimana dia mempergunakan waktunya, bagaimana dia mempergunakan hidupnya, bagaimana dia mempergunakan pandangan matanya, bagaimana dia mempergunakan pembelajaran yang sedang mempersiapkan potensinya untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan. Siapkah adik-adik? Kedua, jiwa lebih penting daripada tubuh. Kalau kita hari ini khawatir makan apa, minum apa, tidur di mana, bagaimana kita bisa dapat pakaian, maka kita tidak akan siap menghadapi penganiayaan. Kita tidak akan siap mati dibunuh untuk memberitakan Injil. Penganiayaan bisa saja mematikan tubuh, tetapi di hadapan Allah jiwa orang percaya diselamatkan. Ketiga, Allah itu berdaulat. Kesetiaan para murid akan diuji. Akan terbukti satu hari kelak siapapun yang akan menjadi murid sejati dan siapapun yang akan menjadi murid palsu kelihatan. Aniaya adalah salah satu alat uji yang ampuh. Saat menghadapi penderitaan, sosok asli seseorang akan muncul. Tidak bisa dibuat-buat. Pada saat orang itu sedang sakit, orang itu tidak ada uang, orang itu tidak bisa membayar kuliah, orang itu terdesak di dalam mengumpulkan tugasnya yang harusnya hari ini skripsinya dikumpulkan, tapi karena kesalahannya sendiri menunda-nunda waktu yang sudah diberikan kesempatan untuk menggarap skripsinya, namun tidak digarap. Disitulah
sifat aslinya akan kelihatan. Apakah dia sanggup mempertanggungjawabkan kesalahannya, atau justru lari dari panggilannya, atau justru malah kacau balau hidupnya. Cepat atau lambat iman kita pasti menghadapi pengujian. Pengujian itu bisa lewat cobaan, godaan dunia yang membuat kita berkompromi dengan dosa. Atau bisa juga dengan memaksa kita untuk memilih tetap setia kepada Tuhan. Tetapi dengan konsekuensi dikucilkan, dihabisi, dibunuh, dihancurkan. Namun jangan pernah menyerah, karena Allah yang berdaulat akan memelihara kita yang menjadi miliknya. Marilah kita merenungkan apa yang sudah kita dengar, sehingga bisa mengubahkan kehidupan kita ke depannya menjadi semakin serupa, sejalan, sehidup semati dengan Tuhan yang mempercayakan waktunya kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami sudah menerima jaminan hidup abadi. Kami mohon kepadamu dengan rendah hati, semoga kami mengikuti nasihat Santo Benediktus, mengabdikan diri kepada karyamu dengan setia, dan mengasihi sesama dengan cinta yang menyala, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bertemu kembali pada hari Senin 11 Juli. Shalom. Immanuel, Tuhan memimpin kita, menetapkan langkah kita, dan membungkus kita untuk tetap berhikmat meladeni kehidupan dunia yang sudah semakin bobrok ini. Semangat selalu.